wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, saya mewakili NRA Group mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada NRA untuk bisa melaksanakan perjalanan ibadah yang bisa kita bilang ini insya Allah paket lengkap, karena kita akan ibadah di 3 tanah suci. Ini anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi kami dari NRA Tour and Travel mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, dan mudah-mudahan kami mampu untuk bisa menjadi fasilitator yang baik dalam perjalanan ibadah Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin mulai dari pendaftaran kalau ada yang kurang, atau mungkin dari penerimaan, bahkan ini juga terlambat manasik sebab tadi kami masih menunggu dari yang Samarinda. Kita ini ada hanya 12 jamaah. Memang kalau yang ke Aqsa ini yang imannya teruji, ya, yang sudah siap semuanya lahir batin. Sudah siap Pak? Sudah siap ini putra putrinya? Sudah tulis wasiat? Sebab kalau tidak punya keberanian lebih, mungkin tidak berangkat ke sana. Saya termasuk yang masya Allah mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak ini kepada yang hadir, kepada yang berangkat telah memberanikan diri. Sebab nanti kita akan cerita efek kita untuk datang ke Aqsa ini dalam kondisi yang seperti ini luar biasa. Wabil khusus efek untuk sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Efek memberikan support, efek memberikan motivasi, efek memberikan semangat, yang insya Allah itu mudah-mudahan menjadi salah satu catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berangkat hanya dikit, 12 orang tambah saya, jadi 13 kita ini. Yang 6 dari Samarinda. Tapi qadarullah yang dari Samarinda ini ada 6, yang dari Samarinda 8 ya. Ada di sini dari Samarinda juga? Enggak ada. Oh, Bapak Ibu juga dari Samarinda ya. Dari Samarinda, kalau Bapak Ibu datang kapan? Tadi pagi udah sampai ya. Ini yang sisa 6 ternyata pesawatnya delay, jadi belum bisa ikut serta manasik di sore hari ini. Saya tidak tahu kenapa delaynya. Jadi tadi saya putuskan kita tidak menunggu, kita langsung saja manasik. Nanti yang delay ini mungkin akan ada technical meeting susulan, karena insya Allah sih semuanya sudah pada pernah umroh. Kalau umroh sudah semua, belum juga. Nah, ya baik. Oh, ini sekalian berangkat langsung Aqsa. Oh, masya Allah. Berarti ini Pak Agus ya, Pak Agus. Lalu kalau Bapak Toha ya, Bapak Toha dan Ibu Nur Sema, alhamdulillah. Nanti tinggal ada Mas Fadil dengan Mbak Indira dari Jakarta juga. Nah, ini yang 6 yang dari Samarinda juga. Tapi mungkin tidak saling kenal ya Bapak Ibu ya, karena ini yang 6 ini katanya satu keluarga. Belum ada informasi. Jadi Bapak dan Ibu, memang perjalanan ini perjalanan yang tidak biasa. Kalau yang belum pernah umroh berarti 2 kali ini tidak biasa. Nah, 2 kali tidak biasa. Kalau Pak Toha sudah pernah dengan NRA, sudah sering ya, alhamdulillah. Berarti sudah paham tentang NRA. Ke Aqsa sudah pernah juga? Nah, alhamdulillah. Jadi insya Allah perjalanan ini bukan perjalanan biasa, perjalanan yang memang perjalanan penuh dengan
sesuatu yang perlu untuk kita lebihkan dari sabar kita lebihkan dari tawakal kita lebihkan dari syukur kita. Sebab perjalanan ini perjalanan ketiga tanah suci. Perjalanan kedua tanah suci saja itu luar biasa. Apalagi sekarang ini ditambah satu lagi. Ya, jadi komplit ini sudah. Tiga tanah suci akan didatangi dan kita bersyukur sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan sabdanya, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Jangan kau paksakan diri kecuali untuk melakukan perjalanan. Jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ke tiga tempat. Saya ulangi lagi. Jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ke tiga tempat. Mana itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Jadi ini tiga. Saya yakin mungkin semua dari jamaah punya latar belakang kenapa memilih perjalanan ini. Karena kalau hanya ingin umroh, ada banyak paketnya di NRI. Ya, paket umroh tuh banyak. Kalau hanya sekedar memilih plus, juga paket plusnya juga banyak. Ya, ada yang plus Turki baru kemarin berangkat, plus Dubai besok berangkat. Tapi ini yang dipilih Aqsa. Pasti pilihannya bukan karena nggak ada paket yang lain, saya yakin enggak. Ya. Pasti karena ada sesuatu yang menggerakkan keimanan untuk berangkat menuju ke tanah suci. Jadi alhamdulillah kita terpilih. Yang kedua, memang begitulah sunnah para nabi. Para nabi itu semua dari nabi yang pernah ada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kaki-kaki beliau yang mulia itu ke tanah suci Masjidil Aqsa. Termasuk Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'rajnya itu. Bisa saja kalau cuma Mi'raj itu dari Ka'bah langsung ke Sidratul Muntaha bisa. Tapi kenapa kok di situ ada Aqsa-nya? Kenapa di situ ada Masjidil Aqsa-nya? Kenapa ada Isra-nya? Pasti itu salah satu isyarat. Apalagi di dalam Al-Qur'an itu ada satu surat yang mengisyaratkan perjalanan menuju ke tempat yang akan kita tuju besok, yaitu surah Al-Isra. Perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa. Jadi insya Allah ya, nanti kita juga akan saling menguatkan selama perjalanan dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa semuanya masuk dan sujud bersama di Masjidil Aqsa. Baru setelah itu kita akan menuju ke Masjid Nabawi dulu, baru ke Masjidil Haram. Alhamdulillah jumlah kita tidak banyak, walaupun ini yang 6 kita belum jumpa. Tapi kalau dilihat dari usia, ini rata-rata masih pemuda semua, masih anak muda, kecuali Pak Toha yang sudah menjelang tua tapi belum tua. Sebab usia syariat itu, Pak, usia syariat itu namanya anak muda itu dari 15 sampai 65 itu muda. Jadi ini rata-rata semua muda. 65 sampai 75 menjelang tua. 75 ke atas baru disebut tua. Jadi alhamdulillah perjalanan kita ini relatif insya Allah dimudahkan dari sisi usia. Ya, rata-rata masih yang paling muda 18 tahun. Cuman ini kita yang belum jumpa. Lalu yang perlu diperhatikan juga berikutnya, mungkin banyak yang tanya, kira-kira perjalanan ke Aqsa ini aman apa enggak? Nah, gitu kan pertanyaannya ya. Alhamdulillah dengan izin Allah mulai dari 2000 berapa saya dengan NRA bawa ke Aqsa ya. Saya lupa 2014 sampai 2015. Itu dari tahun itu setiap tahun 3 kali berangkat. Sampai Covid kemarin. Enggak, yang terakhir kemarin 7 Oktober pas lagi ada serangan itu saya bawa jamaah. Pas lagi serangan 7 Oktober itu jamaah sedang berada di makom Nabi Yunus yang jaraknya memang mendekat ke arah Gaza. Selama perjalanan itu alhamdulillah tidak pernah ada yang berkurang, walau mungkin hanya sekedar telinga satu. Jadi artinya aman itu perjalanan. Ya, kalau ada orang yang tanya nanti, biasanya kan begitu pulang, kamu bener mau ke Aqsa? Keluarga kadang-kadang tanya begitu, atau mungkin orang tua atau anak-anak atau kerabat mau ke Aqsa, aman ke sana? Nah ini jawabannya mungkin begitu. Insya Allah aman.
insya Allah. Ya. Hanya memang perlu disadari bersama juga, kita ini masuk ke daerah yang bukan daerah normal. Bisa dibilang apalagi sekarang ini adalah daerah yang dalam kondisi darurat. Daerahnya ini daerah perang. Oleh sebab itu, negara yang akan kita masuki ini sedang sangat sensitif sekali. Karena sangat sensitif, maka yang pertama yang harus kita siapkan adalah masalah visa. Visa ini mereka sejak COVID itu memang sangat sensitif. Setiap yang kita apply itu selalu ada yang tertolak dengan alasan yang tidak mau disebutkan oleh pihak penjajah ini. Makanya kita selalu berdoa mudah-mudahan Palestina itu segera merdeka, sehingga ketika kita ke Aqsa ini tidak perlu apply visa ke penjajah. Tapi saat ini kondisinya memang begitu. Mau tidak mau kita sekarang ini apply visanya ke penjajah. Oleh sebab itu, biasanya yang menjadi kendala pertama perjalanan menuju ke sana itu adalah masalah visa. Visa kita sudah diurus kurang lebih hampir 45 hari. Tapi memang sampai dengan tadi siang sebelum kesini saya minta supaya telepon lagi ke sana, dan informasinya memang sampai dengan hari ini belum keluar visanya. Memang biasanya selalu visa itu sehari sebelum kita masuk baru dikeluarkan. Selalu begitu dari zaman dahulu. Cuman kalau dulu sebelum COVID tidak pernah ada rasa dakdikduk. Sebab NRA mulai dari 2014 atau 2015 itu memang tidak pernah saya bawa ada yang tertolak. Belum pernah ada yang tertolak. Tapi menjadi cerita lumrah atau menjadi cerita umum setelah COVID. Setelah COVID itu ada yang ketika datang 70% tertolak, 50% tertolak. Sebelum masa-masa sebelum 7 Oktober udah mulai itu. Yang tertolak paling 30%. Jadi kalau misalkan berangkat 30, 10 yang tertolak. Sekarang ini setelah 7 Oktober berbeda lagi cerita. Kembali, tapi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang semuanya diloloskan. Yang meloloskan itu bukan penjajah, kita yakin yang meloloskan Allah. Ya, penjajah itu hanya bahagian aja. Cuman kalaupun tidak, ya tetap insya Allah akan ada kebaikan. Jadi yang perlu dipersiapkan itu. Tidak bisa menjamin apakah visa itu bisa diterima atau tidak. Kalau apply tidak ada yang tertolak, semua pasti akan diterima. Tapi kalau untuk selesainya nanti keluar atau tidak, itu semua penjajah ya sekarang ini pegang kunci. Dan tidak ada rumus tertentu apakah yang ini bisa diterima, yang ini tidak bisa diterima, enggak juga. Contoh misalkan kalau dulu anak-anak muda tidak diterima, enggak juga. Kalau yang sudah di atas 70 tahun enggak diterima, enggak juga. Yang namanya Muhammad enggak diterima, enggak juga. Ini alhamdulillah. Kalau dari nama misalkan gitu ya, enggak ada begitu, enggak juga. Memang ada profesi tertentu, gitu. Ya, entah itu mungkin profesinya sebagai apa yang dia anggap ini agak membuat dia riskan, mungkin ya. Tapi kalau dari yang lain-lain, sering upload di Instagram, misalnya yang sering upload tentang Palestina, atau nggak punya Instagram? Instagram. Enggak juga. Jadi semuanya itu nggak ada. Dia hanya sekedar ingin cyber. Jadi pengen nakut-nakutin orang. Jadi orang itu nggak ada yang datang ke sana. Jadi kalau tujuan utamanya dia adalah nakut-nakutin, ya tinggal kita mau kuat. Ya, bagaimana kita mencoba untuk tidak kalah dengan apa yang mereka lakukan, gitu kan? Intinya begitu. Makanya kadang-kadang ada yang suaminya ditolak, maka otomatis kan istrinya akhirnya apa? Wah, kalau saya berangkat sendirian gimana? Atau istrinya yang ditolak, suaminya juga mau ninggalkan istrinya nanti gimana? Nah, begitulah kurang lebih. Tapi intinya begitu, Bapak dan Ibu. Sampai dengan hari ini visa belum keluar, sampai dengan hari ini belum ada informasi. Tapi memang itu lumrah, bukan sesuatu yang aneh. Sebab biasanya dari zaman dahulu kala pun dia mengeluarkan visa itu ketika 1 hari, H-1 sebelum kita masuk baru dia keluar.
Ya, itu sudah lumrah, sudah dari zaman dahulu kala. Jadi kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan Allah mudahkan. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu, ada beberapa hal teknis yang perlu saya sampaikan. Kalau dilihat di kertas yang Bapak Ibu dapat ini, ya. Nah ini nanti di belakang ini ada hal-hal teknis yang akan kita jalani. Saya akan menjadikan ini sebagai panduan yang ada di belakang ini. Ini tulisannya terlalu kecil ya, sebab kita 14 hari, jadi mungkin diperkecil sekali. Tapi mudah-mudahan kebaca. Kalau tidak nanti saya akan coba bacakan lagi. Sebelum ke sini Bapak dan Ibu, kita akan mendatangi dua negeri atau dua negara yang saat ini sedang dalam kondisi musim dingin yang lumayan buat orang Indonesia. Jordan dan Palestina. Jordan dan Palestina itu sekarang kalau dari segi suhu itu 7 sampai 13 derajat. Ya, jangan lupa bawa jaket. Kalau semisal koper yang ditaruh di bawah itu sudah diletakkan dan belum ada jaket, maka harus ada jaket. Tapi kalau untuk di Mekah dan Madinahnya relatif dingin juga buat orang Indonesia, 10 sampai 15 derajat, ini juga dingin. Ya, karena suhu di kita ini kan 25 sampai 35. Jadi kalau umpama di bawah itu saya anggap itu dingin. Termasuk di Mekah. Di Mekah saat ini juga termasuk dingin 15 sampai 25 derajat. Jadi semuanya dingin. Yang di bawah harus pakaian dingin semuanya. Ya, tak jaket, tak apa. Dan mungkin suplemen-suplemen yang, karena banyak informasi dari teman-teman yang berangkat yang hanya sekedar umroh pun banyak jamaah-jamaah yang mungkin kaget ya, dengan dingin yang ada di Madinah terutama. Jadi yang perlu untuk disiapkan juga diantaranya itu. Jadi perjalanan kita ini ada 3 persiapan yang perlu untuk dipersiapkan. 1, persiapan jasmani, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbicara tentang haji itu Allah menyampaikan dengan tegas, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita diminta untuk berzad, kita diminta untuk memiliki bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Saya ingin menyampaikan bekal takwa itu akan sempurna kalau 3 hal ini ada. 1, bekal fisik dulu. Perjalanan kita ini tidak sebentar, 14 hari. Walaupun 14 hari itu dihitung dari berangkat sampai dengan pulang di tanah air. Jadi mungkin perjalanan fullnya itu 13 hari. Ini butuh fisik. Maka kalau umpama saya mau bicara latihan jalan, sebab kita ini besok semuanya fisik, apalagi kalau yang di Aqsa, apalagi kalau yang di Jordan di Aqsa itu semua banyak jalan kakinya. Maka pasti fisik utama. Kalau saya bilang tolong diperbanyak jalan sudah telat, sebab tinggal besok. Tapi minimal yang disebut fisik itu adalah ya hal-hal yang membuat kita nanti bisa mumpuni lah secara fisik di sana. Mungkin suplemen, jangan lupa suplemen jangan lupa. Terus kalau misal kita mau datang ke 3 negara yang secara rasa menu itu mungkin tidak sama, dan ada di antara Bapak dan Ibu yang tidak cocok dengan menu-menu makanan ketika berbeda, ya silakan membawa menu makanan yang dibawa dari rumah juga nggak apa-apa. Ada yang mau bawa rendang silakan, ada yang mau bawa apa lagi, ada jamaah saya itu dia bawa lengkap itu, dia bawa soto Banjar, dia bawa soto Makassar, dia bawa dalam bentuk Indomie dalam bentuk Indomie. Karena ada orang yang nggak apa-apa, tapi begitu sampai sana ternyata tidak biasa dengan lidah orang sana, sehingga nunda makan 2 kali tunda makan itu udah berpengaruh buat fisik, drop, ya, sakit. Nah itulah, itu yang perlu untuk diwaspadai. Jangan sampai nanti gara-gara fisik kita terganggu, ibadah kita berkurang. Yang kedua, persiapan hati. Persiapan hati ini yang perlu untuk dijaga. Jangan sampai keberangkatan kita ini bukan karena Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, wa atimul hajja wal umrata lillah.
betul-betul perjalanan kita ini, apalagi perjalanan kita ini perjalanan ketiga tanah suci. Jangan sampai ada di hati ini sesuatu yang hubungannya hanya sekedar dunia. Betul-betul karena Allah, jangan karena yang lain. Maka insya Allah ini menjadi penguat. Apalagi insya Allah kalau kita bicara, kalau sudah berangkat menuju ke Aqsa, itu insya Allah memang sudah siap lahir batin. Saya nggak tahu, menurut Pak Toha bagaimana? Memang betul-betul sudah siap lahir batin atau belum? Insya Allah, apapun yang terjadi kan, kalau sudah berangkat ke sana kan. Pak Agus gimana Pak? Siap ya, siapnya aja udah lain. Artinya kalau sudah ke sana sebenarnya nggak perlu dipertanyakan lagi masalah hati itu. Beda, misalkan hanya sekedar umroh. Karena kalau sekedar umroh itu orang yang masih ada yang menganggap umroh itu hanya sekedar jalan-jalan, refreshing, tamasya. Tapi kalau sudah ke sini saya insya Allah. Nah, tinggal kita kuatkan lagi, kita kuatkan keikhlasan kita kuatkan lillahi ta'ala kita. Ya. Lagi Pak Agus, ya Allah, 2 putra putrinya ditinggal gitu ya. Ya. Kalau bisa malam ini Pak Agus ya banyak bersama berempat berdua gitu ya, karena saya takut kalau bukan takut apa-apa, takut kalau kangen gitu ya, kangen kan belum pernah ditinggal lama. Lalu berikutnya persiapan ilmu itu penting. Nah, ilmu yang mau saya sampaikan memang tidak akan mungkin full di sini, tapi minimal saya akan sampaikan secara teknis kepada ibu. Ini ilmunya, ya. Baik ilmu ziarah kita ke Masjidil Aqsa ataupun ilmu kita ke tanah suci Mekah dan Madinah. Yang pertama, besok kepada ibu secara teknis kita akan kumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin yang menjadi perhatian yang tinggal di Jakarta ya, sebab jalan sendiri kan. Kalau Pak Toha dan Ibu dari sini. Nah, berarti kalau dari sini insya Allah sudah di-handle dengan tim yang ada di Wisma. Nanti berangkat jamnya sudah ditentukan. Nah, khusus yang mungkin bukan di Wisma karena harus berangkat sendiri, kita harus tiba di sana jam 6.30. Karena kita ini unik. Pesawat kita unik. Kita harus ke Thailand dulu, ke Bangkok. Ya. Banyak sebenarnya pilihan pesawat. Bisa naik Qatar. Qatar itu dari Jakarta transit di Doha lalu ke Amman. Pulangnya begitu juga. Doha, Jakarta. Bisa Emirates. Emirates, Dubai, Amman, nanti ke Saudi langsung Dubai. Plus minus semua. Kalau di kita memang nampaknya agak ribet sebab kita harus ke Bangkok. Tetapi enaknya pulang kita direct. Pulang langsung Jeddah Jakarta, nggak perlu mampir mana-mana. Nah, itu nikmatnya di sini. Ya. Awalnya kita diminta untuk nunggu di bandara Bangkok. Nunggu kita dari jam 2 sampai jam 12 malam. Saya protes. Bagaimana nunggu di bandara itu sampai jam 12 malam? Terus bagaimana Ustaz? Ya saya juga nggak tahu bagaimana. Nah, akhirnya alhamdulillah oleh NRA difasilitasi jalan-jalan. Ya, difasilitasi jalan-jalan setengah hari di Bangkok. Ya nggak apa-apa lah. Shopping. Tapi tolong jangan terlalu penuh dulu ini kopernya, sebab kita belum sampai. Saya takut kalau shopping. Saya lihat ternyata tujuannya juga ada pasarnya. Sebab kalau pasar di Bangkok itu, mungkin kalau ada yang sudah pernah ke Bangkok, pasarnya itu murah-murah. Nah, saya takut nanti habis di situ. Jangan, nanti kita belanjanya kalau di Palestina aja, sekalian bantu ekonomi sahabat-sahabat kita di sana. Ya kalau di sana lihat-lihat aja, lihat-lihat. Jadi besok itu jam 6.30 kita sampai. Lalu jam 9.30 pesawat kita jalan terbang menuju ke Bangkok. Sampai di Bangkok itu jam 1 kurang lebih. 1 kalau dilihat itu pesawatnya jam 1:10. Kenapa saya sampaikan begini? Sebab nanti berarti kita ini akan ada sholat zuhur. Ya, akan ada sholat zuhur. Nanti saya akan sampaikan bagaimana sholat zuhur kita. Apakah sholat zuhur kita di pesawat ataukah sholat zuhur kita ketika kita sampai di lokasi, sampai di sana.
Kenapa? Sebab saya mau pastikan dulu, kalau dilihat waktu adzan duhur Bangkok 12.35. Adzan duhur waktu Bangkok 12.35. Tapi apakah ini sudah mendarat ataukah belum? Nanti maka akan saya umumkan belakangan. Bagaimana di bandara sebelum naik, nanti instruksi apa? Karena saya akan komunikasi juga dengan guide yang ada di Bangkok. Bagaimana kondisi ketika keluar? Apakah ada masjid yang bisa kita datangi untuk kita sholat ataukah sulit? Ya, nanti kita akan lihat. Jadi itu yang jadi concern saya untuk sholat duhur dan asar. Kalau untuk sholat maghrib dan isya, insya Allah sudah mudah. Mungkin kita akan sholat maghrib dan isya sebelum kita ke bandara, atau nanti ada lokasi di bandara yang bisa kita gunakan untuk sholat maghrib dan isya. Begitu sampai di sana kita mengunjungi beberapa tempat itu, ya, beberapa tempat. Nah, saya tidak perlu jelaskan tempatnya ini sebenarnya, karena ini tidak ada sejarahnya, tidak ada pahalanya, tidak ada ibadahnya. Ya, nanti di Big Garden Farm ini Ustaz kita sholat apa? Gak ada sholat di situ ya. Ya ini nggak ada apa-apa. Ya, pokoknya sudah lah. Ya ini hitung aja servis Allah lah ke mereka-mereka yang akan datang menuju ke tanah suci Masjidil Aqsa. Ya. Di sana nanti selesai dari makan malam baru kita diantar menuju ke bandara untuk langsung naik Royal Jordanian. Ini sebenarnya yang dicari oleh NRA. Naik Royal Jordanian yang langsung menuju ke Amman. Kita naik Royal Jordanian memang jam 1 malam, tetapi kita akan tiba di Amman jam 5 pagi. Ya, enaknya naik Royal Jordanian di sini, Bapak Ibu. Kalau naik pesawat Qatar Airlines, nyampe di sana jam 2 siang. Jadi begitu nyampe udah nggak ngapa-ngapain, habis waktu. Kalau naik Emirates, nyampe-nya jam 1 siang. Sama juga nggak ngapa-ngapain. Karena mau jalan kemana-mana udah pada tutup. Mau nggak mau langsung ke hotel. Nah kalau ini nyampe kita jam 5 pagi. Udah tidur di pesawat, usahakan tidur di pesawat. Kalau yang susah tidur di pesawat, bawa antimu. Ya. Jadi begitu naik langsung tidur. Pesawatnya juga Royal Jordanian, jadi semua yang disajikan di situ. Kalau untuk menu-menu makanan yang umum dia halal, bersertifikat halal. Jadi beda kalau kita naik pesawatnya Amsterdam mungkin ya. Kita naik pesawatnya mana gitu ya, Jepang atau apa, kan kita bingung juga kalau nggak minta yang halal. Kalau ini insya Allah halal. Sampai di sana jam 5, nah ini pasti kita akan sholat di bandara. Kita akan sholat di bandara. Jadi begitu turun dari pesawat kita langsung sholat dulu. Selepas sholat kita akan ke imigrasi. Kalau saya lihat memang sholatnya itu di sana jam 6.15. Kita mendarat sebelum adzan subuh, jadi tidak mungkin kita sholat di pesawat. Tetapi apakah kita sholat di bandara atau tidak? Karena memang kita turun itu belum ada. Sehingga nanti kita lihat. Kalau sampai di sana ternyata sebelum imigrasi sudah masuk waktu subuh kita sholat. Tapi kalau seandainya masuk imigrasi belum ada, kita lewat dulu imigrasi. Nanti setelah itu baru kita akan sholat subuh. Sampai di sana kita akan langsung beraktivitas. Ketika sampai di Amman, kita akan langsung mendatangi beberapa tempat. Ya. Kalau yang tertulis di sini Ashabul Kahfi, kita akan datang ke Ashabul Kahfi. Ya. Saya belum cek langsung lagi. Ada beberapa tempat yang akan kita datangi di sini. Apakah nanti ini yang akan kita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kalau kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi setiap Kamis malam Jumat. Ya. Maka kita akan mendatangi tempat di mana kisah dari pemuda-pemuda yang tertidur 300 tahun lebih. Guanya yang akan kita datangi. Dari situ kita akan mendatangi pohon sahabat. Pohon sahabat. Pohon sahabat, ya, pohon sahabi. Itu adalah pohon di mana dulu Nabi ketika melakukan perjalanan dagang bersama dengan Maisarah, beliau itu membawa barang dagangannya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau itu tertidur bersandar pada pohon itu, dan pohon itu sampai sekarang masih ada. Maka disebut pohon sahabi. Kenapa disebut pohon sahabi? Karena pohon itu seolah pernah jumpa dengan Nabi, dan semua yang pernah jumpa dengan Nabi itu disebut dengan sahabat.
Kita akan datang. Nampaknya hanya 2 tempat ini seharian karena memang tempat ini jauh. Kalau Ashabul Kahfinya di kota aman, tapi untuk menuju ke pohon Sahabinya ini itu kurang lebih sekitar 4 jam. 4 jam ya? 4 jam atau berapa jam? Ya, 3 atau 4 jam, kurang lebih begitu kalau naik bis. Jadi datang ke sana 3 jam, terus kita balik 3 jam. Insya Allah nanti 3 jam itu kita gunakan untuk kajian aja. Untuk pengajian aja di bis. Ya. Sambil pengajian, sambil tidur, pengajian, tidur, makan. Karena 2 tempat ini yang akan kita datangi. Baru setelah itu kita akan balik lagi, karena kita turun di kota aman, ibu kota Jordania. Ke Ashabul Kahfi di kota aman, ibu kota Jordania. Ini pohon Sahabi ini mengarah ke arah Irak. Kita akan berjalan menuju ke Irak. Memang nggak sampai Irak ya, karena kalau sampai Irak nanti kan. Begitu sampai di sana, kita akan kembali lagi sebab hotel kita ini ada di Amman. Kita akan balik menuju ke Amman. Nah itu kurang lebih perjalanan kita di hari Rabu. Lalu kita menginap di Amman. Di hari Kamisnya kita pagi-pagi setelah dari sarapan langsung pergi menuju ke Petra. Petra ini kota yang masuk dalam apa tuh namanya daftar UNESCO. Kota yang kalau Bapak Ibu sekarang sih udah gampang ya, saya jelaskan nggak terlalu susah sebab sudah bisa di YouTube. Ketik Poros Surga Trans 7 ya. Poros Surga Trans 7 Petra. Nah itu ada di situ sudah ya. Nanti dijelaskan lah di situ tentang Petra. Ya, gitu. Tinggal klik Poros Surga Trans 7 Petra Jordania. Nah, gitu. Itu nanti itu akan ada di situ, nanti dijelaskan. Nah di Petra juga sekarang sudah relatif enak ya, sebab kita akan datang ke kota yang begitu ikonik ini, kota yang unik, kota yang bersejarah, kota yang menjadi tujuan wisata orang dari manca dunia. Tapi sekarang sudah relatif enak sebab sudah ada mobil golf. Jadi kalau bapak kita agak capek nih, ya, bisa sewa mobil golf. Memang tidak masuk dalam ini, tapi kita bisa sewa untuk masuk ke dalam. Ya, sehingga tidak seperti orang dulu. Kalau orang dulu capek karena harus jalan kaki, kali ini tidak. Di Petra kita seharian sebab jalan ke Petra itu dengan bis kurang lebih sekitar 5 jam. Dari kota Amman 5 jam menuju ke Petra. Lalu di Petra mungkin kurang lebih sekitar 3-4 jam. Terus kita balik lagi menuju ke kota Amman lagi. Jadi 2 hari ini full kita naik kendaraan, naik bis ya, dan muter-muter di seputaran ujung timur dan ujung selatannya kok negara Jordan. Baru setelah itu kita istirahat sebab besok ini kita akan melakukan perjalanan jihad. Jumat. Alhamdulillah dipilih hari Jumat. Kita akan berangkat menuju ke perbatasan. Kita akan masuk ke kota suci Baitul Maqdis, Palestina. Nih di hari Jumat. Jadi kita itu masuk di hari Jumat itu berarti sama dengan masuknya Bani Israel bersama dengan Tolut dan Nabi Daud menuju ke kota Baitul Maqdis di hari Jumat. Masya Allah. Dengan bertakbir masuk ke Baitul Maqdis. Tapi tolong nanti jangan bertakbir. Ya, daripada nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan masuk langsung Allahu Akbar. Wah, itu saya bahaya. Waduh. Tapi kalau bis aman, kalau bis memang saya nanti akan ada satu terowongan. Kita begitu mendekat itu belum kelihatan komplek Masjidil Aqsa. Kita akan masuk terowongan dulu. Ini terowongan terindah yang pernah dilalui oleh siapapun yang punya keimanan. Sebab selesai dari terowongan itu, dia agak naik ke atas langsung hadiah setelah dari terowongan itu sebelah kiri komplek Masjidil Aqsa terlihat. Ya full keseluruhan. Itu rata-rata ketika melihat ke sana itu menangis, haru. Takbirnya pun nggak bisa kuat. Jadi takbirnya karena sambil takbir. Nah itu nggak apa-apa, sebab di mobil nggak ada dengan, ya nggak ada orang Israel di sana. Nah itu kita akan ke sana. Kita akan lihat, memang kita sampai di sana Jumat. Jumat itu kemungkinan besar tidak akan mungkin bisa sholat Jumat di Masjidil Aqsa, sebab karena proses imigrasi yang
tidak seperti negara-negara yang normal, ya. Dia akan ada beberapa proses. Saya jelaskan secara singkat di sini, tapi karena masih ada 6 yang belum hadir juga kan, otomatis nanti saya saat perjalanan menuju ke perbatasan akan saya jelaskan ulang. Sebab di perbatasan ini kita akan melalui tidak kurang dari 5 pemeriksaan. Biasanya kalau di imigrasi kan ya udah datang cuma 1 aja, serahkan paspor, stempel, kita keluar langsung ambil bagasi. Kalau di sini tidak. Begitu datang kita ada pemeriksaan 1, ada pemeriksaan 2, ada pemeriksaan 3, pemeriksaan 4, pemeriksaan 5. Ini nggak saringan. Bukan berarti kita datang 13 orang, pemeriksaan 1, gugur 2. Nggak begitu ya. Ntar sampai ujung tinggal sisa 1. Enggak. Kalau udah diterima semua visa akan sampai di ujung pastinya semua. Tetapi kadang-kadang usilnya penjajah itu memang tidak bisa diprediksi. Mungkin dia lihat, oh ini bapak ini unik juga nih rambutnya, gondrong ya. Gitu. Contoh misalkan ya. Kayaknya kalau saya diajak komunikasi dulu, saya tanya-tanya, gitu kan, apalagi badannya juga kekar gitu kan. Tapi syarat tipsnya 1, Bapak Ibu 1, kalau dia tanya macam-macam, walaupun kita bisa bahasa Inggris, jangan jawab. Udah. Jawabnya ala kadarnya aja lah. Sebab kalau dia tahu kita pintar bahasa Inggris, waduh itu dia makin dalam itu pertanyaan. Kemana, mau gimana, mau. Pokoknya kalau dia tanya, diem aja. Diem aja. Terus kalau dia tanya lagi, diem aja. Kalau dia masih tinggal tunjuk saya, biar saya jadi korban. Ya, saya jadi tameng apa? Tunjuk gitu. Jadi biar yang bisa seolah hanya saya. Gitu. Jadi nanti saya jawab gitu. Ya paling dia tanyanya standar aja. Kamu berapa hari di sini? Sebenarnya di tempat itu udah ada informasi itu. Kalau kita mau bilang gak usah pakai tanya, lihat aja di situ kan sudah ada tulisannya. Gitu. Cuman kalau begitu nanti dia emosi. Ya kita jawab, saya 3 hari. Berapa orang? Saya 13 orang. Nah, gitu aja. Karena tidak ada alasan buat dia untuk nolak kalau kita udah sama-sama. Selesai kita keluar, ini kita bicara indahnya dulu. Kita bicara bahagianya dulu. Semua kita bisa keluar. Jadi aman. Semua saya minta nanti ada Fadil yang paling depan. Nah, Fadil yang paling depan. Jadi nanti kalau ada apa-apa, ya biar yang paling depan dulu. Ya, lalu setelahnya Pak Agus. Yang setelahnya ini mungkin mungkin Pak Toha boleh. Nanti yang setelahnya rombongan yang 6 ini saya paling belakang. Sebab nanti setelah keluar dari 5 pemeriksaan ini, di ujung sudah ada tim kita di sana yang akan menjemput guide dari Palestina. Ya dia pakai ya seperti biasa orang pakai tulisan begini kan, ada tulisan NRA. Kita ngomongnya pakai bahasa sana hurufnya NRA. Langsung aja ngambilin, nanti kita akan semua menuju ke bis. Ya semua akan menuju ke bis. Baru setelah itu nanti kita akan jalan. Mana yang akan kita datangi? Yang pertama kita akan datang ke Jericho. Jericho ini kota tertua yang pernah ada di atas muka bumi. Dan itu adalah penghargaan dari UNESCO. Mengatakan begitu. Apa dan bagaimana sejarah Jericho nanti insya Allah kita akan ceritakan lebih dalam di sana. Jericho ini, Bapak dan Ibu, kota yang pernah matahari itu berhenti. Sebab ada seorang nabi namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa, yang pernah diajak, kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi, seorang pemuda yang diajak oleh Nabi Musa untuk berjumpa dengan Nabi Khidir. Yusha bin Nun ini menjadi pengganti Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat. Ketika mau masuk ke Masjidil Aqsa, ketika mau masuk ke Baitul Maqdis, terjadi peperangan antara Bani Israel dengan penguasa zalim yang ada di daerah Palestina. Hampir menang, tapi matahari mau tenggelam. Orang dulu kalau matahari tenggelam, mereka selesai, tidak lagi perang. Padahal itu hari Jumat. Kalau nunggu Sabtu libur, tidak ada perang. Libur Bani Israel nggak mau perang sebab dia libur. Hari Ahad yang libur juga, jadi Sabtu Ahad ini libur. Kalau ini dilanjutkan atau kalau ini diberhentikan, Sabtu Ahad ini bisa membuat pasukan ini yang menjadi musuhnya Nabi Yusha dan Bani Israel ini
turun bantuan. Bisa jadi mereka akan lebih kuat. Maka kala itu Nabi Yusha berdoa, ya Allah, tolong tahan matahari untuk tidak tenggelam sampai kami menang. Sampai kami menang. Dan doa itu dikabulkan. Makanya saya bilang pada jamaah, tolong di kota ini jangan doa matahari supaya takut terkabul ya Nabi Yusuf. Ya, sebab di situlah dia tempat. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan hanya ada satu dari hamba Allah itu yang bisa menahan matahari untuk tidak tenggelam, yaitu Yusha bin Nun. Di kota mana? Ariha atau Jericho yang bisa kita akan datang. Ya. Jadi di kota itu matahari diam sampai Bani Israel menang baru tenggelam. Kita akan datang ke kota. Lalu dari situ kita tentatif sebenarnya kita mau kemana-kemananya, tapi biasanya kita akan langsung menuju ke Masjidil Aqsa dulu. Biasanya yang akan kita dahulukan adalah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kita akan langsung muter seputaran Masjidil Aqsa. Kita akan dijelaskan mana itu Masjidil Aqsa. Karena saat ini banyak sekali orang juga yang katanya dia Muslim tapi dia tidak tahu Masjidil Aqsa itu yang mana. Dia bilang katanya yang kubah emas, dia bilang katanya yang masjid yang ada di yang kubah perunggu. Macam besok kita akan dijelaskan mana sebenarnya Masjidil Aqsa. Dan besok pun kita akan melihat dengan mata kepala kita bagaimana bentuk penjajahan terhadap sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang ada di komplek Baitul Maqdis. Ya. Nanti selama kita di Masjidil Aqsa, sholat 5 waktu kita di masjid. Sholat 5 waktu kita di masjid. Walaupun mungkin nanti akan ada yang kita jamak, tapi sholat 5 waktu kita di masjid. Nanti biasanya setiap ba'da subuh kita akan ada kajian di masjid sampai dengan waktu syuruq. Baru nanti kita sholat syuruq, baru kita pulang ke hotel, baru nanti akan ada aktivitas. Begitu juga maghrib. Maghrib juga kita ke isya. Isya baru kita pulang. Karena kalau saya lihat, alhamdulillah waktu kemarin saya coba cek waktu sholat. Kalau untuk sholat maghrib itu jam 17.50 dan sholat isya itu jam 19.10. Jadi relatif masih sore. Saya biasanya tidak kalau ini musim panas. Sebab musim panas itu isyanya bisa jam 9 malam. Kalau 9 malam terlalu lama buat jamaah. Tapi karena ini alhamdulillah kita musimnya musim dingin, jadi pendek siangnya. Nanti kita akan selesai sholat isya baru kita akan pulang. Kalau ada kesempatan di antara waktu-waktu kita ada di Masjidil Aqsa itu, nanti kita akan ada keliling kota tua. Oleh sebab itu, kelilingnya jalan kaki. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, satu, tolong siapkan fisik. Kota tua ini kurang lebih 40 hektar. 40 hektar, 40 sekian hektar, 44 atau berapa. Komplek Masjidil Aqsa-nya 14 hektar sendiri. Kalau kita mau keliling semuanya, nah, pasti dengan jalan kaki, sebab tidak boleh ada kendaraan masuk di komplek kota tua itu. Nah, butuh fisik. Jadi fisik disiapkan. Nah, apalagi kita ini dengan umroh, maka perlu untuk dibagi-bagi. Suplemen istirahat, suplemen istirahat. Ya. Kalau dilihat di hari Jumat itu, kalau tertulis di sini, tapi ini tentatif nanti bisa jadi dirubah atau apa. Ada juga kita akan mengunjungi makam Nabi Musa. Jadi ada satu tempat di mana diyakini itu adalah makam Nabi Musa. Bisa dibilang makam ini adalah Nabatilas. Bisa dibilang makam ini adalah tempat di mana jasad sang Nabi ada. Tapi kita akan datang ke sana. Lalu kita akan ke Mount Olive, Bukit Zaitun. Ini bukit dengan pemandangan terindah karena langsung berada di hadapannya itu komplek Masjidil Aqsa. Dan bukit ini menjadi bukit yang diperebutkan. Dan buat orang-orang Yahudi ini bukit menjadi bukit yang suci, sebab mereka yang dikuburkan di bukit itu dijamin surga. Buat orang Yahudi, makanya nanti di situ di bawahnya ada kuburan mereka. Itu kuburan termahal. Satu tempatnya bisa memakan biaya 80 miliar. Alhamdulillah kita jadi orang Islam. Kita tidak peduli mau dimakamkan di mana. Ya, semuanya tergantung bukan dari tempat kita dikubur, tapi tergantung dari amal ibadah. Jadi aman.
Orang Yahudi udah bingung, ngumpulin duit supaya dia masuk surga untuk beli kuburan. Itu di Mount Olive. Lalu nanti kita juga akan mengunjungi beberapa tempat yang ada di seputaran Mount Olive. Nah itu kurang lebih. Terus Jumat kita istirahat. Sabtu ini kita akan datang menuju ke tempat yang perlu untuk persiapan fisik dan mental, sebab kita akan ke Hebron. Hebron itu tempat yang sangat bersejarah, sebab tempat ini ada makam kuburan asli dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Siti Sarah, kuburan Nabi Ishak, kuburan Nabi Yakub. Ini kalau di Kalibata itu ada taman makam pahlawan, kalau di Hebron taman makam para nabi. Kita akan datang di satu komplek, tapi tempat itu menjadi tempat yang sangat diinginkan oleh penjajah untuk dikuasai. Sekarang sudah dikuasai, tapi setengahnya masih kita. Belum bisa mereka menguasai full. Jadi kita akan datang ke tempat di mana itu merupakan hak bagi kita. Biasanya karena tempat ini daerah yang relatif merah gitu. Jadi ada 1-2 hal yang membuat kita kadang tidak nyaman, tapi tidak ada masalah, insya Allah kalau sudah bisa datang ke sana, karena biasanya kita akan mencoba dengan ikhtiar memilihkan waktu yang baik. Oleh sebab itu biasanya kita pilih pagi, karena kalau pagi itu belum ada insiden, belum ada apa. Kalau sudah menuju siang atau sore itu relatif agak lebih repot. Tapi kalau pagi masih baru pada sarapan, masih baru pada bangun, jadi belum ada lah insiden yang yang signifikan. Kita akan ke sana. Terus setelah itu kita akan menuju ke Bethlehem. Memang sekarang dibatasi datang. Kalau zaman dulu, Bapak dan Ibu, sebelum COVID atau sebelum 7 Oktober, itu kita bisa ke Ramallah. Kita bisa ke Ramallah, kita bisa ke Nablus, kita bisa ke Jenin, kita bisa ke Tobariyah dan Tobariyah itu Tiberias. Kita bisa ke Tel Aviv, tapi bukan mau ke Tel Avivnya, bukan, tapi kita ke makam Nabi Yunus itu tadi, karena banyak tempat-tempat yang menjadi sejarah di sana. Tapi setelah kejadian kemarin, semua perjalanan dibatasi. Bukan apa-apa, kita juga sepakat sebab melihat keamanan. Ya. Kalau datang ke tempat-tempat ini, tempat-tempat yang memang tingkat keamanannya sangat riskan, takut kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan tidak bisa balik. Ya. Akhirnya untuk sementara ini mungkin tempat yang didatangi itu hanya Masjidil Aqsa, Hebron dan Bethlehem. Baru setelah itu makan apa ini? Di sini ada makannya kan? Kalau di sini nggak ada ya. Kembali ke hotel. Oh ya, ini nggak ditulis makannya. Kalau di tempat saya di sini ada makannya, itu khusus berarti. Ya ini khusus ya, karena di sini ada makan siang, lalu ada makan malam. Baru setelah itu kembali ke hotel. Kembali ke hotel artinya kita akan memperbanyak ibadah di Masjidil Aqsa. Gak apa-apa, sedikit tempat yang kita datangi di luar berarti kita akan banyak mengulik yang ada di seputaran masjid. Nanti dengan saya kalau yang itu. Baru setelah itu hari Ahadnya kita pagi-pagi habis sarapan baru kita akan pulang. Keluar dari Masjidil Aqsa, keluar dari Baitul Maqdis, keluar dari Yerusalem menuju ke Aman kembali. Di perbatasan seperti sama kemarin menjalani proses yang sama. Baru setelah kita sampai di Jordan, perjalanan dari Aman sebenarnya Bapak dan Ibu, dari Aman menuju ke Masjidil Aqsa itu relatif sangat singkat, karena hanya sekitar 120 kilo. Jadi mungkin kalau jam itu mungkin hanya sekitar 1,5 jam kalau tidak ada perbatasan. Cuma sekarang ini masalahnya ada perbatasan ini, dan perbatasan ini yang menguasai penjajah. Jadi perbatasan itu yang tidak bisa kita hitung waktunya. Jadi kita akan pulang melewati perbatasan yang sama kita masuk. Setelah itu kita akan langsung menuju ke Laut Mati. Laut Mati tempat di mana ada cerita Nabi Lut dengan kaum Sodom dan Gomora, yang itu pernah diangkat lalu ditimpakan. Wah, Ustaz, kenapa kita datang ke tempat yang diazab? Bukan.
kita tidak datang di laut itu karena yang diazab itu di bagian selatan lumayan jauh, sekitar 40 km, sedangkan kita ada di utaranya aja. Kita hanya sekedar datang untuk melihat bagaimana dulu di sana, nah itu mengambil hikmah dan hikmah. Dan ya sekaligus untuk melihat salah satu keajaiban dunia. Kalau orang ngomongnya begitu, kalau kita salah satu kekuasaan Allah. Sebab ada laut yang dia punya tingkat garam tinggi sehingga tidak ada makhluk hidup di sana. Jadi kalau ada orang bilang nanti kita akan makan ikan dari laut mati, itu bohong. Sebab laut mati itu tidak ada produksi ikan, garamnya tinggi. Makanya bisa berenang nggak bisa berenang, kalau sudah nyemplung di situ pasti ngapung. Dan sekarang menjadi tujuan utama orang dari daerah Eropa dan Amerika untuk datang ke sana berobat. Sebab di antara khasiat dari laut mati itu adalah pengobatan kulit dan tulang, katanya begitu. Tapi kita nggak ngambil ke sana. Lalu setelah itu kita ke tempatnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mertua dari Nabi Musa alaihissalam. Kita akan datang ke sana dan kita akan mengunjungi napak tilasnya Nabi Syuaib. Baru setelah itu kita akan langsung menuju ke bandara. Sambil di jalan menuju ke bandara kita makan siang. Sebab jam 5 sore pesawat kita hari Ahad itu berangkat terbang menuju ke Madinah. Sampai di Madinah setengah 8, artinya tidak dapat kita sholat isya juga pun tidak dapat. Jadi mungkin nanti dulu sampai di Madinah di hotel, sampai di hotel. Kalau saya selalu menyarankan sampai di hotel, sebab hotel kita itu di pelataran Masjid Nabawi, mohon big. Jadi kalau bisa tetap walaupun kita tidak dapat jamaah dengan masjid, tapi karena jumlah kita juga tidak banyak, kita sholatnya tetap di masjid supaya dapat pahalanya. Nah, jangan di kamar hotel. Sayang kalau di kamar hotel. Kita jalan ke masjid, kita akan sholat di pelataran. Lalu di hari Seninnya kita akan ziarah makam Rasul, ziarah Raudhah, ziarah Baqi. Mungkin 3 ini kita akan ziarah. Tapi untuk Raudhah kita menunggu keputusan dari muasasah yang ada di Saudi sana. Kapan untuk waktunya? Sebab sekarang sudah tidak bisa seperti dulu yang bebas untuk bisa masuk kapan saja. Jadi kita menunggu waktu. Nanti waktunya akan disampaikan, ya, akan disampaikan dan kita akan dibimbing untuk masuk menuju ke Raudhah tersebut. Di hari Selasa kita akan ada aktivitas city tour. Kita akan keliling beberapa tempat bersejarah yang ada di Madinah. Kita akan ke Masjid Quba dan diusahakan di hari Selasa itu dibunderin, dilingkari. Di hari Selasa itu berangkat, walaupun nanti insya Allah diingatkan lagi. Hari Selasa itu keluar untuk city tour, berangkat dari hotel dalam kondisi sudah berwudu. Kenapa? Sebab kata Nabi, barang siapa yang dia itu berwudu dari rumahnya lalu datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia dapat pahala umroh. Nah, jadi kita belum umroh saya sudah dapat pahala. Ya. Di hari Selasa itu kita akan ke Masjid Quba, kita akan ke Jabal Uhud, kita akan ke Masjid Qiblatain, Khandaq, dan terus sampai akhirnya balik lagi menuju ke hotel. Nah di hari Rabu ini hari yang penting, sebab kita adalah hari yang mungkin di antara inti perjalanan kita. Kita akan melaksanakan umroh